Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat DNS server. Pertama-tama, kita harus men-setting interface yang akan digunakan dengan mengetik berikut. Nah, setelah itu kalian ketik codingan yang ada di sini. Nah, kita akan menggunakan 3 interface. Yang pertama itu ns.telu.com, www.telu.com, lalu yang terakhir mail.telu.com. Satu interface kita menggunakan interface yang asli, dan dua lagi kita menggunakan interface virtual untuk menghemat. Nah, berikut adalah codingannya. Setelah itu Ctrl O, Ctrl X, clear screen, lalu kita restart interface-nya. Sudah, berarti threadnya berhasil kita setting. Setelah itu kita cek dari ifconfig. Di sini kita lihat daftar Ethernet yang aktif. Selanjutnya kita setting beberapa hal. Yang pertama itu kita setting dulu name.conf. Ya, folder default dari DNS adalah /etc/bin. Lalu di file tersebut kita edit beberapa hal. Yang pertama itu di bagian zone localhost kita ubah dengan telu.com. Nah, ini adalah nama file dari telu.com tersebut. Lalu ini adalah buat konfigurasi dari IP address-nya. Ingat, di sini kita menggunakan IP address yaitu kebalikannya. Yang tadi sebelumnya kita menggunakan 192.168.100, kita menggunakan kebalikannya dengan tidak mengincludekan IP 100, yaitu hanya 3 IP pertama, 168.192. Sudah itu kita hapus beberapa yang tidak perlu. Lalu kita save, Ctrl O dan Ctrl X. Selanjutnya kita akan mengopi file yang akan kita setting. Yang pertama, kita akan mengcopy file db.local ke file db.telu sesuai dari direktori yang kita atur sebelumnya. Yang kedua, kita copy lagi file dari db.127 ke db.telu.ref sesuai direktori yang sebelumnya juga. Setelah kita copy, kita setting file satu persatu. Pertama kita buka dulu db.telu. Ya, di sini settingannya agak sedikit panjang. Ya, kalian ikutin saja ya. Kalau bisa kalian buat sama purchase dan jangan sampai ada salah sedikit pun, karena itu bakal error.
Di yang pertama kita buat tool.com untuk bagian NS, lalu bagian MX nya maaf. Ini mau saya perbaiki dulu. Ya, udah. Lalu di bagian MX10 nya kita buat IP address dari si DNS tadi, yaitu 192.168.1.100. Nah, untuk si MX10 kita buat dulu mail.telu.com. Nah, lalu di A-nya ini, di bagian A kita buat IP address-nya. Maaf, tadi saya agak sedikit salah. Nah, di bagian A kita buat IP address-nya, yaitu 192.168.1.100. Kita buat lagi buat NS 192.168.1.100 sama dengan yang di atas, lalu buat www.telu.com yaitu 192.168.1.101. Dan yang satu lagi untuk mail.telu.com. Satu 192.168.1.102. Ya, itu saja settingannya. Kita save Ctrl O, lalu Ctrl X. Kita clear screen, lalu kita buka lagi file settingan yang lain, db.telu.ref. Nah, di sini ada juga settingan yang sedikit panjang. Ikuti saya pelan-pelan. Hampir sama seperti yang tadi. ns.telu.com. Cuman ini agak beda ntar di bagian bawahnya. Bagian atas sama aja kayak yang sebelumnya. Oke. Nah, karena IP address-nya kita gunakan 192.168.1.100, maka di belakang ini kita juga buat 100 atau juga bisa dibuat 1. Setelah itu kita restart DNS-nya. Ya, kita lihat oke dua-duanya, tandanya berhasil, tidak ada yang error. Lalu kita cek dengan nslookup www.telu.com. Nah, dari situ juga kita lihat berhasil. Kita nslookup lagi untuk mail.telu.com. Ya, sudah berhasil. Yang di atasnya 101 dan yang di bawahnya 102. Setelah itu kita setting lagi satu file terakhir,
untuk search domain di fileresolve.conf. Kita save, Ctrl X, kita NS lookup lagi, untuk memastikan saja ya sudah berhasil. Sekali lagi NS lookup untuk mail.telu.com, dan ternyata berhasil juga. Nah, tandanya DNS server sudah berhasil. Kita akan mengeceknya dari klien. Di sini kita akan menggunakan klien yang memiliki sistem operasi Windows XP. Ya, sebelum kita cek ping, kita harus mengatur dulu IP address dari atau interface dari si Windows XP itu sendiri. Dari control panel, lalu di network connection, internet option, ya benar, network connection. Nah, di sini kita setting IP address-nya. Nah, kita usahakan IP address yang kita gunakan yaitu sekelas dengan si IP address DNS. Misal kita buat 192.168.1.103. Ya, kita atur IP address-nya, terus default gateway-nya. Setelah itu DNS server itu sendiri, yaitu belakangnya 100. Begitu kita klik OK. Agak sedikit lambat ya. Nah, setelah itu kita cek ping dari CMD. Pertama kita ping dari klien menuju ke DNS server itu sendiri. Nah, ternyata pingnya berhasil, time to live. Setelah itu kita cek lagi dari klien menuju www.telu.com. Satu lagi menuju mail.telu.com. Ya, ternyata berhasil semua. Berarti DNS server kita sudah berhasil dan klien kita juga sudah terhubung dengan DNS server tersebut. Ya, begitulah konfigurasi dari DNS. Maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat FTP server. FTP server yang digunakan yaitu VSF-TPD. Pertama harus menginstal VSF-TPD terlebih dahulu. Setelah instalasi selesai,
Kemudian kita harus konfigurasi file vsftpd.conf. Nah, ini merupakan isi dari file vsftpd.conf. Di sini kita pertama harus mencari Anonymous, karena di sini kita bisa mengakses siapa saja yang boleh masuk ke FTP server tersebut. Nah, Anonymous enable no itu maksudnya agar yang bisa mengakses FTP server hanya user yang telah login. Kemudian save. Lalu untuk mengedit folder yang akan terbuka saat mengakses FTP server dengan mencari local root. Di sini kita buat local rootnya media data. Kemudian local enable-nya yes. Kemudian write enable yes digunakan untuk izin mendownload file dari FTP server. Lalu di save. Nah, selanjutnya kita harus merestart vsftpd. Setelah di restart, kita coba mengakses FTP servernya. Ketik FTP kemudian IP dari FTP server tersebut. Setelah berhasil terbuka, maka muncul file-file yang telah diakses tadi. Sebelum kita masuk, harus login terlebih dahulu. Baiklah, sekian tutorial untuk membuat FTP server. Ya, saat ini kita akan memberikan tutorial cara untuk membuat sebuah mail server dengan menggunakan Squirrel. Pertama yaitu kita perlu menginstal apa saja yang kita perlukan untuk membangun sebuah mail server. Kemudian ini kami sudah menginstal. Kemudian selanjutnya yaitu kita setting pada APD 2. Konfigurasinya seperti ini. Kemudian setelah terbuka, kita akan tambahkan di bagian bawah. Ya, pada include kita tambahkan include /etc /squirrelmail
Mail. Kemudian kita lihat setting di apache.conf. Ya. Kemudian kita save. Ya, kita keluar lagi. Kemudian kita setting di Apache, tapi saat ini foldernya di Squirrel Mail /apache.conf. Ya, ini seperti sama tadi, kita tambahkan pada bagian paling bawah, yaitu virtual host yang akan digunakan untuk menjadi servernya. Kita ketik virtual host bintang 80. Kemudian kita isikan dokumen root itu kita isikan dengan /user/share/squirrelmail. Kemudian untuk server name-nya kita beri nama seperti yang sudah disetting, yaitu mail.telu.com. Kemudian kita tutup sintak ini dengan virtual host sama virtual host. Ya, seperti itu untuk setting di Apache Squirrel. Kemudian kita restart lagi, yaitu etc init apache 2 restart. Tidak pakai dot ya. Oke. Jadi server tadi sudah bisa kita gunakan. Setelah tadi kita melihat sudah bisa servernya, ya ini kita coba dan ternyata berhasil. Kita buka di alamat itu yang di atas, ya ini mail.telu.com. Ya, berarti server berhasil. Kemudian sebelum itu, kita setting untuk tempat directory mail. Kita buat mail direct /etc /scale kemudian /mail direct. Ya, seperti ini. Setelah itu kita enter, kemudian kita coba dengan user dan password yang sudah kita buat tadi. Password Ubuntu dan name juga Ubuntu. Kita coba. Ya, seperti ini. Webmail server yang kita buat dengan menggunakan Squirrel. Ya, sekian dari kami tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, untuk kali ini kita akan mencoba untuk membuat tutorial membuat DHCP server. Pertama, kita install dulu paket DHCP-nya. Ketik apt minget install spasi dhcp3 strip server. Ya.
Kemudian jika sudah terinstall akan tertulis already the news version. Setelah itu kita setting bagian interface-nya untuk menentukan interface mana yang akan digunakan sebagai servernya. Ketik nano spasi /default/dhcp3 strip server. Oke. Kemudian pada bagian interfaces di paling bawah kita masukkan ETH berapa, interface berapa yang akan digunakan. Misal di sini adalah interface 1. Kemudian save settingan tadi. Ya, sekarang kita konfigurasikan settingan DHCP-nya. Ketik nano spasi /etc/dhcp3/dhcpd.conf. Oke, cari bagian slightly different di bagian paling bawah. Kita cek, kemudian kita unclash dulu, hilangkan tanda pagarnya, mulai dari baris subnet hingga baris max list kita hilangkan. Kemudian kita setting bagian subnet, netmask, range, domain, domain name, router, dan lain-lainnya. Kita setting. Oke, setelah disetting kita save. Oke, kemudian kita tinggal restart DHCP-nya. Ketik /etc /init.d/dhcp3 strip server spasi restart.